Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai Gikens sebagai solusi penanganan banjir di Kota Jakarta. Sebelum kami masuk ke pembahasan mengenai Gikens, maka kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, di mana untuk anggota kelompok 2 terdiri dari Muhammad Fadil Basrinuddin, Arman Tunapa, Aisyah Ramadan, Seren Viola Gloria Marpaung, dan saya sendiri Abidin. Untuk pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pada awal tahun 2020, penduduk Kota Jakarta dan sekitarnya harus mengalami peristiwa yang sangat tidak menyenangkan, di mana hujan deras yang mengguyur wilayah Jabodetabek mengakibatkan bencana banjir yang terjadi di mana-mana. Seperti yang kita ketahui, banjir bisa mengakibatkan kerusakan rumah dan isi barang dalam rumah ataupun sarana prasarana umum lainnya menjadi terganggu. Selain itu, masyarakat terdampak banjir juga akan sulit untuk bekerja selama banjir terjadi, sehingga hal ini akan membuat masyarakat dan rugi dari banyak sektor seperti dari segi ekonomi. Adapun penyebab dari banjir yang terjadi di Jakarta, kami membaginya adalah 4 poin utama. Yang pertama, curah hujan yang ekstrim, di mana lebih dari 150 mm per harinya. Yang artinya, lokasi tersebut ataupun lokasi yang ada di Jakarta digenangi oleh air hujan setinggi 150 mm yang turun merata di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Di mana rutinitas banjir memanglah menjadi persoalan yang kerap kali menghantui warga ibu kota. Berbagai kebijakan dan solusi seakan belum mampu mengatasi masalah, sehingga hal ini perlu dicarikan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penyebab yang kedua yakni sistem drainase yang berfungsi hanya sebanyak 33%, sehingga air yang datang karena hujan deras tak bisa dialirkan dengan baik dan meluap ke jalan yang menyebabkan terjadinya banjir. Yang ketiga, saluran air yang tersumbat oleh sampah, lumpur, dan limbah yang disebabkan oleh meluapnya air dari sungai tersebut. Dan yang keempat, jaringan utilitas yang tumpang tindih serta sistem saluran yang tidak terhubung dengan baik. Maka dibutuhkan sebuah solusi inovasi yang ditawarkan dalam hal ini yakni Gikens, di mana Gikens sendiri atau Metropolitan Area Outer Underground Discharge Channel adalah sebuah sistem drainase pengendalian banjir bawah tanah yang berfungsi untuk mencegah luapan sungai dan kanal di daerah Tokyo Raya dan Kasukabe di daerah Jepang. Sehingga dulunya kota Tokyo dan sekitarnya tidak akan terendam banjir akibat curah hujan yang deras dan badai. Sistem ini cocok untuk pengendalian banjir di kota Jakarta, mengingat di Jakarta dan Tokyo di Jepang sama-sama memiliki kemiripan, yakni sama-sama berada di daerah dataran rendah dan berada di teluk yakni Teluk Tokyo dan Teluk Jakarta dan dilewati sama-sama beberapa sungai besar, yakni Sungai Ciliwung Jakarta dan Sungai Edogawa di Tokyo dan Sintama. Sehingga sistem drainase ini sangat cocok digunakan untuk Jakarta. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Aisyah Ramadan. Metropolitan Area Outer Underground Discharge Channel atau JICANS adalah suatu proyek pengendalian banjir di daerah Tokyo dan Prefektur Saitama yang seringkali terkena banjir apabila sedang curah hujan tinggi atau akibat badai. Proyek JICANS ini berawal dari masalah banjir yang sering disebabkan oleh badai yang menghantam kota Tokyo. Kota Tokyo dan sekitarnya sering menjadi korban dari badai tersebut karena keadaan geografis dari kota tersebut. Salah satu kawasan di sekitar Tokyo, yaitu Prefektur Saitama, terletak pada cekungan Nakagawa yang permukaannya lebih rendah daripada Sungai Edogawa. Tokyo juga dilewati oleh beberapa sungai lain seperti Sungai Ochikotone, Sungai Kuramatsu, dan Sungai Arakawa yang juga dapat overflow apabila sedang terjadi badai. Tak hanya itu, rata-rata curah hujan kota Tokyo adalah 1.530 mm per tahun. Hal inilah yang menyebabkan daerah Tokyo yang dapat menyebabkan banjir akibat meluapnya Sungai Edogawa. Sistem JICANS ini kemudian dirancang dan dibuat agar wilayah hulu, Saitama, Osakabe, dan pusat Tokyo tidak mengalami banjir jika sedang terkena badai karena air akan dialirkan melalui terowongan bawah tanah menuju laut. Selanjutnya, JICANS ini memiliki 5 buah pilar raksasa yang terbuat dari beton dengan ketinggian sekitar 65 meter dan berdiameter 32 meter
yang berfungsi untuk mengalirkan air di permukaan ke terowongan air. Kemudian ada juga terowongan air sepanjang 6,3 km dan lebar 10 meter di bawah tanah, yang digunakan untuk menyalurkan air dari 5 pilar raksasa tersebut. Ada juga tangki yang berkapasitas besar yang biasa disebut sebagai underground temple yang memiliki tinggi 25,4 meter dan panjang 177 meter yang terletak pada bawah tanah dan berfungsi untuk menampung air dari terowongan. Bila kapasitas air sudah penuh, maka underground temple ini akan mengalirkannya ke hilir Sungai Edogawa menuju Teluk Tokyo. Baik, selanjutnya materi akan dijelaskan oleh rekan saya atas nama Sharon Viola Gloria Matbaum. Cara kerja dari sistem drainase Jukens. Pada saat hujan atau badai, air yang berada di kanal-kanal dan sungai akan mencapai ketinggian tertentu, kemudian turun ke bawah tanah melalui 5 pilar atau silo atau shaft tersebut menuju terowongan air bawah tanah. Air akan turun melalui duct atau saluran air. Saluran air ini mirip seperti pintu bendungan. Air akan masuk melalui intake facility, kemudian turun menuju bawah tanah melalui shaft atau pilar-pilar raksasa tadi menuju terowongan bawah tanah. Kemudian terowongan tersebut akan mengalirkan air yang berasal dari permukaan tersebut menuju pressure regulation tank atau underground temple. Di underground temple ini, air diatur volume pembuangannya agar tidak menyebabkan overflow atau luapan di kanal atau sungai pembuangan. Di dalam underground temple ini terdapat pompa air bertenaga 14.000 tenaga kuda, sebanyak 78 buah untuk memompa air dari underground temple ke Sungai Edogawa. Pompa ini mampu menyedot 200 ton air per detik untuk dialirkan keluar. Usai berada di underground temple, air akan dibuang menuju laut melalui Sungai Edogawa sebagai saluran utama pembuangan air. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Arman Penapa. Dengan kemampuan Gikens tersebut, daerah Tokyo Raya dan Saitama dapat selamat dari bencana banjir yang diakibatkan badai maupun hujan deras. Saluran drainase ini sudah digunakan sebanyak 100 kali guna mencegah banjir di kawasan Tokyo, Saitama, dan Kusakabe. Pemerintah Tokyo juga membangun sistem kanalisasi sungai bernama Furukawa Underground Regulation Reservoir yang merupakan lorong air yang memanjang mengikuti sungai Furukawa dan membantu Gikens dalam mengatasi banjir di Tokyo. Sistem kanalisasi ini mampu menampung air sebanyak 50 mm per jam. Gikens juga berhasil menyelamatkan ribuan rumah warga kota Tokyo dan prefektur Saitama dari bencana banjir yang disebabkan luapan sungai maupun sistem drainase yang penuh. Terdata di bawah, jumlah rumah yang terendam banjir terus berkurang setelah beroperasinya Gikens ini. Dari periode tahun 1980 sampai 1989, jumlah rumah yang terendam sebanyak 80.000 rumah. Kemudian pada periode tahun 2000 sampai tahun 2009, rumah yang terendam berkurang hingga di bawah 20.000 rumah. Usai difungsikannya Gikens. Materi selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya yaitu Fadil Basrinuddin. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Dari penjelasan sebelumnya, kami dapat menarik kesimpulan yaitu dari kemampuan Gikans tersebut, kita mengetahui keefektifan dari sistem Gikans tersebut. Gikans merupakan solusi bagi kota-kota metropolitan yang mengalami masalah pelik tentang banjir seperti Jakarta. Jakarta bahkan memiliki curah hujan yang lebih tinggi dari Tokyo, yaitu sekitar 2.000 mm per tahun. Meskipun Jakarta tidak terkena badai, namun curah hujan yang tinggi dan juga banjir susulan dari daerah Bogor tentu akan memerlukan solusi yang sama, yaitu drainase yang baik dan besar, supaya dapat menampung air yang berasal dari curah hujan, air kiriman dari Bogor, maupun sungai-sungai di Jakarta yang mulai over capacity. Gikans bisa diterapkan seperti di Jepang, dengan cara menempatkan pilar-pilar dan saluran vertikal di sungai-sungai utama di Jakarta, seperti Sungai Ciliwung, Kali Angke, Kali Pesanggerahan, Kali Mukerfart, dan beberapa daerah aliran sungai lainnya. Beberapa pintu air juga berfungsi sebagai pintu masuk air ke dalam Gikans. Nantinya,
Air yang sudah ditampung di tempat penampungan raksasa atau pressure regulation tank dapat dialirkan melalui kanal banjir barat, kanal banjir timur, atau sungai Ciliwung guna mengalir air menuju laut. Dengan demikian, diharapkan dengan solusi ini, Kota Jakarta bisa mengatasi masalah tahunannya ini. Sistem ini juga dapat membantu daerah penyangga yang berada di dataran rendah seperti Bekasi dan Tangerang, supaya daerah-daerah penyangga tersebut juga dapat mengurangi dampak banjir di wilayahnya, mengingat daerah Bekasi dan Tangerang juga daerah terdampak banjir yang parah pada tahun ini. Proyek ini merupakan proyek raksasa yang tidak mungkin selesai dalam waktu singkat. Selain itu, perlu biaya yang sangat besar untuk merampungkan proyek ini. Namun, hasil dari proyek ini dapat sangat efektif dalam mengatasi masalah banjir ini. Untuk mendukung proyek ini juga diperlukan kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga fasilitas ini nantinya. Proyek ini juga memerlukan bantuan dalam perawatan saluran-saluran kecil untuk melancarkan arus air menuju saluran yang lebih besar, barulah GIKANS dapat berfungsi secara maksimal. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.